pemirsa, saat ini saya bersama dengan Ibu Seprina. Ibu Seprina ini adalah salah satu pelaku UMKM yang ada di Toli-Toli. Dan Ibu Seprina mengaku kalau selama menggeluti usahanya tidak pernah mendapat bantuan satu kali pun dari pemerintah. Lantas apa usaha dari Ibu Seprina? Kita coba tanya-tanya ya. Ibu Seprina, apa kabar? Kabar baik, Bu. Iya. Bu Seprina, ini dari Nibong ya? Iya. Ini Nibong seperti ini. Jadi Nibong ini punya kualitas yang bagus untuk Toli-Toli, bisa diekspor. Inilah yang menjadi usaha dari Ibu Seprina. Tapi saya mau tahu dulu, Bu, ini awal mulanya kemudian usaha daun Nibong ini bagaimana ceritanya, Bu Seprina? Pertama saya dari Parigi dan saya melihat ini ternyata di Kabupaten Toli-Toli terdapatlah pohon kembuno. Nah, ini. Jadi saya melihat bahwa ternyata bisa. Yang pertama-tama itu saya coba dulu lewat belanga kecil. Nyatanya belum bisa, belum maksimal, Bu. Saya uji coba lagi ambil drum. Ternyata juga belum cantik. Lama-lama saya ambil stainless. Jadi direbus. Belajar dulu bagaimana caranya pertama-tama sehingga menjadilah yang baik sekarang. Bisa dijual. Ini Bisa dijual. Ini untuk apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu, Nah. masih belum banyak mungkin yang tahu Iya, ini iya. sebenarnya untuk apa. Ini kalau orang lain mungkin dia berpikir ini untuk pembungkus gula, pembungkus dodol, pembungkus apa saja, tetapi ini adalah salah satu kebutuhan khusus untuk agama Hindu. Ini agama Hindu diekspor ke Bali dan biasa juga ke India. Biasa juga ke India, sehingga ini bisa diwarna-warni dan ini akan seperti ini jadinya. Sebenarnya banyak macam, cuman kemarin itu sudah habis terjual. Dekat-dekat sini saja, Tinading, Kayu Lompa, Sidea, Kota Raya, Parigi. Ini jadi untuk sesajen hari-hari itu sesajen namanya penyembahan mereka ke dewa mereka, ke Tuhan mereka. Sehingga juga ada yang seperti ini untuk hiasan di pura. Di pura, ditaruh di pura. Banyak-banyak sebenarnya hiasan-hiasan, hanya sudah habis terjual, Bu. Tapi Bu, kalau tadi saya sempat melihat juga begitu dan berbincang bersama Ibu bahwa ini tidak hanya menguntungkan bagi Ibu yang memproduksi ini, tapi masyarakat yang ke hutan mengambil rotan, kemudian juga ke kebun-kebunnya yang dapat namanya bahan baku seperti ini bisa menjualnya, Bu. Iya, menjual ke kami ulang. Oke. Tetapi Bu, ini kalau misalnya kita ekspor saat ini berarti namanya bukan nama Toli-Toli, karena Ibu harus kirim dulu ke Parigi ya? Iya, Parigi baru Toli-Toli. Tapi ada tawaran dari Bali. Ya, Ekspor itu dulu, kalau ekspor boleh isi kontainer Toli-Toli. Hanya kendalanya itulah modal. Oke. Karena kami adalah orang biasa, orang susah. Iya, yang tidak bisa apa-apa. Hanya bisa kemauan, mau saja ingin berusaha dan berbuat. Oke. Iya. Tapi Bu, modal yang menjadi kendala utama sampai kemudian kita tidak bisa mengekspor ini langsung dari Toli-Toli. Padahal kalau melihat bahan bakunya, apakah boleh kalau kita mau melakukan ekspor langsung dari daerah kita, Bu? Boleh langsung sekali, isi cukup. kontainer Toli-Toli boleh. Hanya itu saja. Karena dari Jadi pantai karena barat, dari mana-mana barang ini banyak sekali. Gorontalo, Manado, Poso, mana-mana banyak persaingan. Hanya khusus Toli-Toli baru kami, Bu. Oke. Baru kami yang olah ini barang. Dan ini banyak di sini. Banyak. Bukan Dan belum cuma terolah, belum begitu ya? belum terbuka, belum terolah, baru kami yang punya inisiatif untuk mengolah sendiri di daerah Toli-Toli. Baiklah. Bu, Ibu membangun usaha ini dengan kondisi yang sederhana. Kameramen mungkin bisa diperlihatkan cara merebusnya. Jadi seperti itu. Bagaimana Ibu masih menggunakan bahan yang sangat sederhana tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang sangat cantik, juga rapi seperti ini. Seperti ini, sangat rapi. Jadi salah satu pelaku UMKM di Toli-Toli yang punya potensi, tetapi sayangnya belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Bu, kalau misalnya ada yang ingin Ibu minta ke pemerintah daerah terkait dengan usaha Ibu ini, yang impiannya Ibu bisa membuka lapangan kerja bagi kaum ibu yang ada di Ogodede, itu apa yang ingin Ibu minta ke pemerintah daerah? Ya, saya hanya minta didukung, salah satu dukungan sehingga terbuka peluang kerja buat terutama khususnya adalah desa Muara Besar.
Hanya itu supaya ibu-ibu yang ada di sini mereka melihat bahwa ini adalah salah satu pekerjaan usaha yang bisa menghasilkan uang. Nah, walaupun biar perempuan ini bisa dicari di kebun-kebun mereka itu ada. Nah, bisa diambil sehingga bisa membeli vitsin garam, jangankan beras, vitsin garam juga bisa. Nah, dan kemudian itu saja ingin bantu dibantu dengan modal gitu Iya, ya. ingin Bantuan dibantu. UMKM kalau Iya. perlu kalau bisa begitu ya diarahkan juga untuk ini yang sudah jelas usahanya Bu ya. Iya, iya, iya. Oke. Tapi Bu, ngomong-ngomong soal usaha Nibong ini omsetnya kalau bisa dibuka dengan cara sederhana seperti ini bisa mendapatkan berapa besar Bu dalam 1 bulan? Kalau dia Kalau 1000 ujung yang diolah diolah untuk super, Iya. untuk super itu 120 itu dia kita beli dia dengan 1,5 juta dan menghasilkan itu bisa 2 juta. 2 juta lah, taruhlah 2,5 juta Dalam 1 minggu. dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. 2 minggu. Berarti ini kalau misalnya lebih bagus lagi peralatannya, kemudian modalnya lebih besar lagi, omsetnya bisa lebih Lebih meningkat besar lagi, Oke. lebih besar lagi dan lebih banyak karyawan lagi. Bisa pakai karyawan. Karena itu kemarin banyak BlackBerry Bon dulu. Karena kendala uang. Iya. Biasa saya bilang kasih jadi dulu, bawa tinading dulu dijual, tunggu dulu besok atau sebentar baru dibayar. Aduh biasa ribet ini, orang Banyak. sudah mau makan, Iya, banyak baru tunggu dulu, baru bos pergi jual ini dorang bilang. Tapi Gitu. syukurnya mereka yang cari ini mau berkompromi. Bu, ya. mau karena pikir juga pekerjaan sekarang setengah mati cari uang, setengah mati, ada yang ke laut juga, kalau ombak Iya. setengah mati, ke hutan cari rotan juga, BlackBerry juga. Tapi kalau pucuknya paling 1 hari saja tundanya, tidak dibayar, besok sudah bayar. Oke, baiklah Ibu. Kita berharap semoga usaha ini bisa segera dilirik oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah provinsi, bahkan juga pemerintah pusat. Kita berharap ada produk ekspor langsung dari daerah kita. Tidak hanya dari sumber daya perikanan yang sudah terkenal, pertanian juga, tetapi ternyata dari pohon nibong yang saat ini mungkin sebagian dari kita menganggap tidak punya arti apa-apa. Iya, tidak punya. Selain dijadikan pembungkus gula, Iya. ternyata bisa diekspor sampai ke India. Terima kasih Ibu sudah bicara di Jujur Bangun Daerah. Terima kasih Anda sudah menonton channel kami. Sampai jumpa.